Suka banget deh Andi shirtless showing his gym body, nilai lebih dari kontennya. Terima kasih memang saya kerja keras untuk komentar Anda sangat komentar yang sangat Yummy. Selamat siang. Mana nih orang? Oh, Mr. Fahmi, apa kabar? Mr. Andi, Akhirnya ketemu. Gokil. Luar biasa. Setelah 3 tahun loh kita MC bareng. Keren. Gimana perjalanan? Aman? Bahasa basinya basi banget. kan basa-basi korporat. Gak apa-apa. Kita lenturkan dulu. Camera rolling. And action. Zadam. Aduh, wow, ada apa ini? Halo Traveloka. Mic-nya belum ketinggalan. Jujur gue agak Star Trek nih, harus agak jaga jarak soalnya. Soalnya gue dulu tuh, lo tau gue nontonin lu. Dulu zaman lu bikin video budget ke Singapura kayak cuma 7 juta gitu ke Singapura. 2,5. 2,5. Terus gue mikir Indies ekonomi sih udah nggak mungkin. Gak mungkin sih 2,5. Dan akhirnya kita dipertemukan oleh Traveloka. Luar biasa. Kita dipertemukan tapi belum fisik. Di channelnya doang. Oh benar. Bisa. Hanya dalam layar kaca atas bawah. Ya, Andi gua gitu. Tapi kayak kita nggak bakal saling sapa begitu. Tiba-tiba disatuin sama Traveloka disuruh bikin podcast. Sorry panitia. Tolong. Kenapa ya kita Boleh di brief tiba-tiba? gitu. Kenapa ya? FOMO ya? Ya itu tadi jawabannya udah berapa tahun bersama di channel yang sama? Hampir 3 tahun Hampir ya. 3 tahun, Iya. ya. Tapi nggak pernah ketemu in person. That's why hari ini mau adu ayam. Waduh. Ini aja udah diatur netizen loh. Jangan diadu lagi dong. Tolong. Aduh, nggak expect lagi di bring up kayak gitu. Udah gua tahan-tahan. Udah bocor di opening. Tapi kalau Oke. walaupun mengadu, tapi paling keren tuh ketemu langsung. Oh, Tolong banyak kita, loh kameranya. tolong kita Di foto-foto. Bro banget. Kan ini kita podcast dan akhirnya aku melempar nih ke Melsa. Melsa tolong digodok gitu. Oke. Gimana caranya kita mengandalkan source yang ada, mengandalkan orang-orang yang sudah saat kita percaya, makanya aku kontak nih Oke. Fahmi sama Andi, mau nggak bikin podcast? Terus aku kaget sih, pertama kali kalian responnya mau. Lu langsung mau berarti? Ya, ayo dah, kenapa? Karena apa? BU. Sama. Ekonomi sulit. Indies ekonomi baik. Ya udah makanya kita di sini kita tolong Fahmi karena Fahmi storytellingnya bagus nih, jadi kita kasih tugas untuk menjadi kreatif director. Cuman apa? Ini waktu Melsa ngontak gua ya kayak Kak Fahmi kita mau bikin podcast. Oh oke, gimana konsepnya? Nah, konsepnya di kamu Kak. Maksud gua gini, aura bintang gue tuh kayak nggak ada. Kayak orang mah datang tuh sebagai bintang tamu atau host tuh datang kayak konsepnya gimana? Di briefing. Kalau gua datang konsepnya gimana? Oh ini gua konsepnya dari gua juga gitu. Bintang gue tuh di mana gitu. Tapi nggak apa-apa, akhirnya tetap gue bikin. Karena apa? Dibayar, teman-teman. Betul. Tapi tenang aja. Kalau Andi juga dikasih tugas nih. Oh, bener? Di production-nya wah banget ya. Siapa yang nggak tahu, makanya Kak Trisha mau dong disulap semuanya biar jadi podcast gitu. Kan podcast lagi kekinian. Tapi podcast yang itu kan kurang gitu. Kita Traveloka harus bagus. Gak boleh. Itu di apa ya biar kelihatan mana antagonis protagonis. Oke, take 2. Ini angkat loh. Apa? Angkat. Enggak Iya, lah, Bapak. jangan lah. anjir. Angkat ya yang itu ya. Gak apa-apa, maju lo sini semua. Iya, jadi biar podcastnya rapi kan, storytelling dari Kak Fahmi udah demure gitu kan. Jangan Jadi- Kak dong.
Kenapa? Tuan lu. Mana ada gila? Demi apa? Lu 9 berapa? Gua. 8 kali. Ini oke ya? Gue 93. Gue 96. Ya sama-sama tua lah udah yuk. Udah 30 sama. Ya udah sama-sama 3. Iya, Sama-sama iya, 30. Oh, jadi preparationnya. Ini. Jadi kemarin di kontak bikin podcast. Jadi biar podcastnya seru kan, bagus. Nah, jadi kan pressure sebetulnya kayaknya dari Kamelsa itu ada hidden message. Terus bagus gitu. Oke. Gitu. Jadi ya begini deh disulap, kita sulap gitu. Jujur gue agak apa ya? Bagus ya? Bagus ya? Bagus dong, kayak. bagus. Oh ini rasanya jadi bintang bener. Ada nih di sini. Awalnya thank you Andi udah mewujudkan cita-cita gue. Jadi akhirnya waktu itu gue mikir kayak gimana ya konsepnya supaya kita bisa ngobrol. Padahal sebenarnya kan job utama kita tuh sebagai host. Betul. Yang diberangkatin kemana-mana oleh Traveloka juga. Nah, disuruh nge-host ini. Disuruh podcast. Ngomong. Gue menemukan satu benang merah yang menarik. Apa tuh? Benang merahnya begini teman-teman. Makin orang kemana-mana, obrolannya makin kemana-mana. Setuju nggak lu? Setuju. Karena kayak pengalaman kita makin banyak, cerita unik kita makin banyak, pengalaman aneh-anehnya juga makin banyak, yang kita lihat makin banyak. Jadi kalau ngobrol tuh, apa ya, kemana-mana. Ngalor ngidul. Iya, ngalor ngidul. Gitu. Cuman kalau ngalor ngidul tuh apa? Terlalu kedaerahan. Jangan. Tidak boleh. Cuman kalau ngalor ngidul tuh apa ya? Terlalu panjang. Kita harus singkat. Dengan konsep ngelantur. Biar ada jalan-jalannya jadi tour. Ngelantur. Jadi Bahasa Prancis dong. Ngelantur. Sebenarnya nggak gitu konsepnya, tapi biar kelihatan keren nggak apa-apa deh ada bahasa Prancis ya. Jadi kita ngobrol kesana kemari sambil ngobrolin tentang jalan-jalan atau berwisata. Konsep yang sangat menarik sekali, ngelantur. Terus kita udah minta tolong ke tim Traveloka untuk kayak siapin dong apa deh yang bisa kita bikin kita ngelantur gitu, karena harus dipancing, bener nggak? Bener. Kalian udah nyiapin apa? Mohon maaf. Kita nyiapin seadanya ya. Kita di sini bakal main kartu, kita buka-bukaan host kalian yang suka kalian komen di video. Sekarang buka. Bukan lah. Ini mainnya gimana? Bebas deh. Oke. Pak Creative Director mau ganti-gantian, mau sweet, mau berantem. Ini isinya pertanyaan. Iya, waduh jangan dikocok Bapak. Oh, enggak. Maaf ya. Nggak boleh. Gak ada briefnya. Inisiatif banget. Lagi diurutin. Mangga. Oke, jadi ini di dalam kartu ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian siapin. Berarti teknisnya kayak gue ambil, terus gue yang jawab atau Andi yang jawab? Dua-duanya ngejawab, bisa saling gantian. Oke. Oh, barusan lo surap ya? Sorry, nggak nyimak. Sorry. Agak syok. Nggak expect ada sulap. Oke, berarti ambil satu pertanyaan, nanti dijawab sama Andi Saut-sautan. atau- Iya, Oke. Saut-sautan boleh. Karena lu tadi udah sulap, lu duluan deh. Oh, buka nih. Sekarang. Ya, mangga. Pertanyaan dari Andi untuk Fahmi. Kayaknya itu apa ya? Belakang layar deh. Oke, ini. Lu inget gak pertama kali lihat video gua reaksinya gimana? Nanti gue ceritain versi gua nonton punya lu gimana. Wah, pertama kali gua. Jadi Traveloka itu kan jalan, gue duluan. Lu dulu. Pilot project itu di gua. Di lu. Setelah kayak 2 video apa 3 video gitu, ada video lu tiba-tiba tayang. Bener nggak? Shock gak? Sabar, ini gue jawab. Jangan mendahului. Kan lebih tua. Oh iya benar. Pas gua nonton gini kayak ekspresi gua Anas review ya kayak gini. Suka. Di sini apa? Minder. Gue kayak jatuhnya kayak anak magang dan lu kayak tiba-tiba ada senior menghasilkan karya gitu. Wah gila keren banget sih video lu tuh dengan editan, dengan kamera yang sangat mumpuni segala macem.
Salut. Terima kasih loh. Salut. Terima Salut, kasih, salut, terima salut. kasih, terima kasih, terima Video kasih. apa tuh Kak Fahmi? Video Jogja kan pertama Jogja, tuh. pertama Iya, kali, Jogja, Yogyakarta. Jogja, Gue pertama Jogja. kali nonton tuh Jogja. Disitulah saya mulai, oh saya harus berbenah. Ada yang harus perbaiki dari video Kak. Karena jadi standarnya jadi naik Kak, mohon maaf. Oh gitu. Brief. Itu briefnya. Oh briefnya gitu? Itu briefnya gitu. Jadi brief gue sama Andi dibedain. Biar kesannya Ada. video gue jelek. Enggak. Kan kalau biasa dikasih brief di bawah ada link video referensi. Dikasihnya susah. Dikasih via kamu juga kok. Pas gue, lo bayangin briefnya referensi video gue juga. Kayak apa ya? Benar itu. Benar-benar. Tapi ada briefnya. Benar. Tapi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Really mean it. Apa? Cut aja lo. Gak gue Balik reaksi. Lu. Gua. Sorry ya, ada DDR gitu nggak apa-apa. Oke. Ini aja namanya juga podcast pertama. Pertama kali gue nonton berarti itu Bangkok. Oke, video kedua tuh berarti. Enggak, Taiwan. Taiwan video pertama banget. Kan dikasih pertama Taiwan, habis itu Bangkok. Terus pas nonton, Jelek. bukan. Karena gua itu bukan tipe orang yang bisa bikin cerita kayak lu. Oke. Maksudnya yang storytellingnya bagus. Maksudnya kan video lo itu sangat story banget, sangat cerita, sangat. Pokoknya dari menit 1 sampai menit habis tuh ada benang merahnya. Terus pas lihat, wah mati gua. Kayak gimana cara bikin storyline gitu? Karena gua bukan orang yang bisa bikin kayak gitu. Oke. Jadi karena gua nggak bisa bikin kayak gitu. Jadi gua ya udah deh gua bikin visual aja deh gitu. Oke. Gitu. Jadi seperti itu. Baik. Karena gue lemah di storyline, pas lihat video, nggak bisa nih gue bikin kayak, gue bikin kayak gini-gini, nggak masuk. Jadi kebaca ya teman-teman di sini tuh kumpulan orang-orang insecure. Yang nggak apa ya, kompetitif, tapi insecure. Tapi bagus, jadi kita saling memperbaiki diri. Bener nggak? Saya Bener, melengkapi bener. gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Berapa red card lu? Enggak. Lebih murah dari lo. Itu dari hati, sorry bukan baca kartu. Beban nggak waktu pertama kali ditunjuk jadi host Traveloka? Ceritain Kak, ceritain pertama. Ceritain dong gimana waktu lu kayak tiba-tiba Andi nge-host. Pertama jadi Traveloka ya beban. Pertama dulu ya, beban kayak mungkin beban kali ya. Pertama itu kapan? Berarti 2024 Januari. Oke. 2024 Januari di kontak mau bikin video ya kalau nggak salah ya. Langsung bilang YouTube. Terus kayak saya udah lama pensiun nih gitu kan. Saya udah keluar nih, udah putus sama mantan saya gitu kan. mantan channel, tolong mantan channel. Itu jedanya berapa lama ya berarti dari 2 tahun. 2 tahun Dua dari tahun. lu terakhir Dari bikin terakhir bikin tuh 2022. Oke. 2022 awal, baru bikin lagi 2024 Februari. itu. Dan bareng Traveloka. Bareng Traveloka. Oke. Terus kayak ya udah deh, hayu gitu. Tapi satu nggak pernah ngawal sendiri. Selalu kan waktu itu selalu berdua. Jadi kayak beban satu mau ngomongin apa ya kan dikasih contoh juga harus storyline kayak video Devami. Abis Devami ada meletnya lagi. Keambil nggak? Devami. Apa ya? Takut gue. Oke. Jadi ya udah ceritanya kayak gitu awalnya kayak gitu sih udah cobain. Awalnya tuh ambi banget. Jujur. Dalam artian? Kayak mau kan masih idealis banget. Jadi kayak harusnya jadi maunya visual ambi gitu-gitu. Karena satu bebannya kenapa? Bebannya adalah tidak mau terbayang-bayang oleh mantan. Gitu. Oke. Gitu. Karena kan berat kan, pasti dibandingin Iya, terus, oke. Biar bandingin terus. Harus ada yang baru. Harus ada yang nih. baru, jadi Oke. bebannya itu gitu. Oke. Apalagi di channel baru yang khusus Traveloka, bebannya ya berkali-kali lipat gitu. Bener. Kalau Ente. gua nih waktu itu, Ente gimana ente? gua nih, ini Mia nih mohon maaf nih sebagai PIC dari YouTube yang selalu menghubungi gua waktu itu ceritanya, gua tuh sebenarnya biasanya emang ngerjainnya tuh TikTok. Oke. Jadi gua tuh emang berangkatnya tuh video travel di TikTok.
bulan itu, di tahun itu, gue lagi memutuskan untuk hiatus. 2023. Dalam artian gue hengkang deh dari dunia entertainment ini. Kesannya gue apa ya, mega bintang. Mega bintang superstar. Padahal cuma ya quarter life crisis aja. Kalau lu kan mungkin quarter life crisisnya ya 15 tahun lalu lah berarti. Tolong dong. Kalau gue baru-baru ini lah. Belum setua itu loh. Terus gue kan mau hiatus ceritanya. Rencana gue tuh waktu itu setahun. Gue nggak mau ngerjain konten apalah karena itu lumayan Udah lagi kaya capek. soalnya. Enggak. Bukan. Kayak orang gila lebih tepatnya. Bukan. Udah pusing banget waktu itu. Akhirnya gue mau istirahat setahun. Belum sampai setahun, baru 1 minggu. Kring. Mia nelpon. Tapi udah kenal? Udah, karena udah sebelumnya kenal. kita udah sempet jalan. Ini ya kayak Reels, TikTok segala macam tuh. Oh, kita udah sempet. buat Traveloka juga? Buat Traveloka juga. Sendirian. Kreator lama. Gak apa-apa, lebih lama. Lebih tua maksudnya. Terus akhirnya ditelepon lah. Gue inget banget, itu gue lagi menikmati masa-masa hiatus gue yang baru berumur seminggu itu. Mia nelpon. Halo Fahmi, lagi di mana? Gue jujur, aku lagi di mall kak. Gini Mi, kita lagi mau bikin project YouTube buat Traveloka setahun ini. Nah, kita mau kamu buat pilot projectnya. Bukan kayak, kamu bisa nggak? Kita mau kamu yang pilot Udah projectnya. disuruh ya? Udah, Statement. Gue dalam hati kayak, ini Mia salah nomor apa enggak ya? Kayak mungkin ada YouTuber lain yang namanya Fahmi gitu, dia salah call apa gimana. Tapi kayak, iya soalnya kita juga sama-sama. Kan gue bilang dong ke Mia, gue belum pernah loh bikin YouTube yang segitunya segala macam. Baru pernah bikin satu pak, mohon maaf di channel saya sendiri. Yang nonton apa? 20.000. 20.000 juga parkir 20.000. Kalau di mall-mall ya Pertamina jadi kayak, Dex. Gak boleh ya? Gak boleh, boleh kan? Boleh kan? Nah lanjut. akhirnya kayak Mia yang bener ini pilot project terus lu mau jalan setahun gimana sih ceritanya? Gue pikir-pikir dulu deh. Gue tutup teleponnya. Ya 2 menit lah abis itu. Mia ayo. Gampang ya, cepet ya. Cepet gak jadi hiatus, gak jadi. Mia ayo karena kayaknya seru nih kayak projectnya bakal seru. Mereka punya destinasi. Pokoknya nanti Mi kayak destinasinya kita udah siapin segala macam. Tergiur dong kita gitu. Akhirnya gue ambil lah project itu. Pressure-nya di mana kak? Pressure-nya bukan di konten segala macam. Itu menurut gue kayaknya bisa deh nanti gue belajar along the way ya. Pressure-nya adalah gue kan baru pengumuman hiatus seminggu. Gak apa-apa kan. Tapi kan di sosmed gitu, tinggal klarifikasi kak. Mia ngabarin syutingnya kapan? Ya seminggu depan lah. Baru pamit, masa gue udah balik lagi kayak, hai aku comeback. Mungkin kayak followers yang gak terlalu ngikutin juga, hah? Lu comeback dari mana? Gak apa-apa. Oh gak boleh, gak boleh ya? Gak boleh, gak boleh. Akhirnya gue ambil dan proyek pertama itu Taiwan. Iya itu yang gue tonton. Iya. Dan gue yaudah happy go lucky aja kerjain dengan bawaan masih ke bawah format TikTok segala macem. Belum punya red card. Gue belum bahkan kayak apa ya red card YouTube tuh harusnya berapa gitu. Kita harus klarifikasi dulu, red card nggak ada. Kita kerja pakai Enggak, hati, ini pakai kita pakai hati. hati. Kita semua kerja Red card tuh hanya gimmick. Iya, nggak ada, nggak kita ada. barter, Kak. Maksudnya rate the card, rate the card, rate the card. Oh lu nggak dibayar? Lo dibayar? Dibayar? Lo? Tapi jujur ya, waktu Fahmi kan nggak punya rate. Pas kita mau lirik Kak Andi ini, sebenarnya udah lirik dari awal, mau ada 2 host. Ceritanya ya. Terus waktu itu ada Melsa akhirnya yang ngebantu gitu kan buat YouTube. Aku cuma bilang Melsa, ada yang habis pecah kongsi. Oh beneran? Ini beneran? Beneran. Oh beneran? Terus aku bilang kayak gini, tapi aku nggak berani kontaknya. Kalau Fahmi kan nggak punya rate. Kalau ini saya takut sama rate Anda. Kelihatan mahal ya? Kok tahu pecah kongsi? Tahu, karena ya sebenarnya salah satu referensi ketika ngerumusin YouTube ini Oh video video-video mantan beliau. channel saya gitu. Oh iya. Oh. Akhirnya dibantu Melsa lah gitu. Pas dia lihatnya, oh gas gitu.
Tapi sekarang udah berapa tahun? Udah mau jalan 3 tahun ya kita? Jalan tiga, luar biasa. Ih, thank you banget. Terima Traveloka. kasih. Udah Terima berangkatin kasih. kita kemana-mana. Terima kasih. Gokil. Lah, udah ya, jadi podcast oke, ya. terima kasih ya. Reels mungkin ya ini jadi bukan YouTube ya. Ya. Apa tuh? Pernah nggak datang ke satu tempat, terus pas nyampe ada yang nyolong? Gak. Gue datang kemana maksudnya? Terus pas nyampe malah vibes-nya kayak tempat study tour SMP. Oh? Hah? Study tour SMP itu maksudnya Oh, pernah. study tour SMP itu apa tuh? Waktu itu emang gak pernah studi tour? Internasional kayaknya ya. International School. Ke puncak kan? Study tour ke puncak. Macam-macam. Ya tergantung ini keputusan Kepsek lo. Terus study tour kemana ya? Ke SLB. Beneran? Beneran. Kok baru filter ke SLB? Iya, disuruh ngajar. Oh, bukan. Itu KKN mungkin itu. Nggak tahu. Beneran. Wah, ini kemana coba? Ayo lu. Coba. Ayo lo, susah SLB. Jadi lupa. Ada destinasi dan tayang juga di YouTube-nya Traveloka teman-teman, yaitu ke Yogyakarta. Kenapa? Ke Jogja. Karena emang studi tour gue dulu ke Yogyakarta. Oh, itu yang baru-baru ini kan? Iya, baru-baru kayaknya kayak 2 video ke belakang deh, itu gue ke Yogyakarta. Jadi beneran flashback gue zaman dulu studi tour ke Yogyakarta. Sekolah lu bagus banget, Kak. Enggak juga sih, kayak itu kayak pada umumnya aja nggak sih? Kayak sekolah negeri pada umumnya tuh study tour tuh emang ke Jogja. Cuman apa yang ke-recall dalam memori gue adalah sebuah cerita dari study tour zaman dulu. Apa tuh? Jadi ini sebenarnya zaman SD. Gue ada study tour gitu. Kelas 5 atau 6 SD lah. Posisinya gue udah punya pacar. Jangan lu iu dulu karena ini memalukan ceritanya. Jadi gue waktu itu study tour lah. Posisinya duduknya kita sebelahan. Curi-curi sebenarnya nggak boleh sebelahan gitu. Tapi kita sebelahan. Mungkin image gue yang sekarang adalah manusia traveling yang kayak kemana, kesana, kemari, flight segala macam. Tapi Anda tidak tahu dulu sayanya suka mabok perjalanan. Jadi apa? Jadi ada satu momen gue muntah di sebelah pacar gue. Oh iya? Dia yang kayak tenang. Semenjak itu kita putus. Jadi dulu gue emang nggak kuat banget naik mobil. Durasi 20 menit tuh gue bisa muntah enak. Tapi untung berkembang ya? Untung belajar dari pengalaman. Trauma itu nyata adanya. Gue gak mau malu. Tapi sekarang udah nggak masalah soal kayak gitu. Oke. Lu gitu kayak ada mabok perjalanan gitu nggak sih? Gue tuh pernah dulu naik cruise. Cruise kan udah gede. Cuma lagi badai. Mabok banget. Jadi gue minta obat mabok. Gue cruise 3 hari 2 malam. 2 hari tidur gue. Staycation kan? Saking maboknya. Itu mabok banget, hujan. Terus gue minum obatnya, ternyata obat terkuat. Jadi melek, tidur lagi gitu. Oh, kalau obat terlalu kuat bukannya lo jadi kuat? Enggak? Jadi kuat untuk tidur. Gitu. Oh, cruise tuh ada momen badai-badainya juga? Waktu itu gue ada pernah badai. Sampai yang goyang gitu, sampai airnya kalau lihat di jendela ya gitu. Soalnya gue tuh waktu yang sama Royal Caribbean itu, kayak yang ada videonya juga di Traveloka. Asik. Nanti pop-up ya. Tenang aja gitu kayak di mall. Ya kayak di mall. Nah, cuma kalau emang cuacanya lagi badai, goyang juga. Kayak mall gempa 8 skala Richter gitu. Iya, benar. Nah, jangan dicoba. Itu jangan coba. Cuma cruise menyenangkan kok. Cruise menyenangkan, booking di Traveloka. Terus bareng nggak? Yuk next pertanyaan ya. Apa momen terdaing selama lu nge-host? Jadi kayak lu lagi nge-host gitu. Jadi gue lagi host nih. Iya. Oh. Ada nggak momen kayak gitu? Gue soalnya kayak nggak ada deh. Ya video kemarin yang gue ke Singapura, itu gue disuruh naik slingshot. Slingshot tuh yang kayak gimana sih?
Slingshot tuh kalau ketapel mau isengin anak orang tuh gitu. Pakai ketapel. Tahu nggak yang pakai karet kalau di kertas? Gue sih kalau ngisengin anak orang nggak pakai ketapel ya itu kayak kriminal. Ya dilempar ya, pokoknya ketapel dilempar gitu Oke. ke atas, terus ke bawah. Lo sendiri apa bareng orang? Gue mau Wendy. Oh, oke. Disuruh slingshot. Bener, gue udah pernah skydive. Lu udah pernah skydive juga kan? Pernah kan? Dan seru kan? Seru. Videonya di sini. Tring. Itu ada teriaknya. Nah, waktu gue skydive itu, gue udah ngumpulin keberanian. Oke. Tuh. Jadi gue udah oke, gue mau. Tapi bentar, lo emang orangnya berani naik gituan nggak? Gue berani mencoba sebetulnya. Oke. Berani mencoba. Bilang aja takut, orang diputar-puterin banget bahasanya. Berani mencoba hal yang baru. Oke. Tapi takut. Jadi pas skydive tuh udah siap. Jadi sih ya udah ready dong. Slingshot nggak siap. Tapi kan lu tahu kan psikologi orang kan kalau lu yang mau, lu siap. Bener. Nah, tapi kalau lu disuruh belum tentu mau. Bener. Nah ini slingshot disuruh. Mau nolak juga dibayar kita ya. Udah coba nolak. Udah demi pengen apa? go. Ini emang harus banget, man. Jujur, gue tuh skydive tuh di hari ketiga ya, Wen ya. Hari ketiga. Hari kedua, H-1, gue pakai ChatGPT. Gue research berapa persen orang kecelakaan dari skydive sama slingshot. Mencari keamanan rasa secure dari ChatGPT. Terus gue tanya lagi, ini sebetulnya beneran gue takut apa? terus gue kayak cerita, gue udah pernah skydive, gue udah pernah yang apa tuh yang zipline. Oh iya, gue nonton. Apakah ini sama nggak rasanya? Terus gue dapat validasi dari AI gitu kayak. Kasian banget ya. Gak apa-apa lanjutin. terus ya udah, terus hari H masih takut lagi. Oke. Jadi dari pagi tuh hampir pokoknya gue tuh belum booking. Jadi masih proses nego. Hari H banget. Masih proses nego sampai Hamin Berapa jam gitu? 2-3 jam lah. 2-3 jam baru kayak ya udahlah udah di sini masa kita culun banget gak berani gini doang ya udah. Oke, terus Temin berapa? Udah booking, terus gue sampai kan itu kan dicobain gitu kan. Ada orang yang naik, gue sampai stopwatch. Gue sampai stopwatch, gue hitung dari ini ancang-ancang sampai dilempar sampai turun berapa ya 2 menit. Ya bisa lah kayaknya 2 menit. Ya udah akhirnya cobain. Dan ternyata fun. Boleh dicoba guys, boleh dicoba. Van, tapi kok ada garis-garis trauma ya di muka lu? Tapi Van, karena ternyata surprisingly rasanya beda sama roller coaster. Sama iya. skydive juga beda. Itu beneran rasa yang nggak pernah lu bisa jelaskan dan nggak pernah lu Iya, kayak alami. sakit hati gitu. Nah, kan nggak tahu sebelum dicoba. Bener. Jadi slingshot itu rasanya ya gitu, karena kan belum pernah dicoba gitu. Rutin dong yang paling serem. Ya, lebih serem sling atau skydive? Yang paling serem, waduh, kalau ini berarti buat yang belum pernah semua ya? Iya. Yang belum pernah semua paling serem itu skydive nomor 1. Oke, 1 skydive. Nomor 2 zipline Zipline. yang di Dubai. Oh iya, oke. Iya. Oke. Terus nomor 3 loncat di Singapura juga. Itu loncat dari lantai 4 ke lantai 1. Kayak zut gitu. Baru slingshot. Oke. Slingshot itu paling serem. Ternyata. Tapi lu paling panik. Paling panik karena nggak pernah tahu rasanya. Oh, oke. Ternyata rasanya kalau kita roller coaster atau skydive kan jantungnya ketinggalan. Kayak Bener. gitu kan. Iya. Ini nggak. Tahu-tahu udah di atas gitu. Tapi bener kayak olahraga apa ya, kayak wahana-wahana ekstrim itu tuh, kita tuh nggak pernah bisa ngeproses emosi kita tuh apa sih Nggak sebenarnya. cukup. Iya, Iya, kayak, iya. sampai sekarang nih, gue kan pernah skydive waktu itu di New Zealand bareng co-host gue namanya Theo. Mungkin kalian juga udah nonton videonya. Waktu itu dari momen gue dilempar dari pesawat sampai sekarang, gue tuh masih nyari-nyari itu tuh perasaan apa ya, kayak gimana kan itu tuh ya? kayak takut, apa gue berani, apa itu gue ngerasa ngerasa bebas segala itu gue nggak kebayang sampai sekarang gitu, nggak bisa jelasin.
Ada pergumulan nggak? Oh, Ada pergumulan nggak? tentu saja. Ada apa ya? Preparation. Itu kan nggak mungkin hari-hari awal dong, nggak mungkin hari awal dong. Skydive, yuk loncat gitu. Enggak semulus itu. Tapi dari awal emang udah mau skydive. Oh, siapa yang mau? Waktu itu Melsa nih, tim YouTube-nya Traveloka, nyuruh gua ke New Zealand. Seneng dong. Nah, Tapi Kak, sambil skydiving. Sebenarnya gue nggak apa-apa skydiving karena gue lumayan berani kalau yang kayak Oke. gitu-gitu wahana ekstrim. Hayu gas, ngapain roller coaster segala macam. Kayaknya yang seling-seling itu juga gue bisa deh kayaknya. Gitu ya, kalau udah di dekat tempatnya sih. biasanya mungkin- mental kena, Kak. Mungkin gue agak getar nih. Biasanya kaki. mental tuh kena begitu udah lihat, salah nih. Dan itu yang terjadi di gua waktu mau skydiving. Jadi waktu disuruh, gue gas-gas aja. Gue bilang kayak, Theo gimana? Theo adalah co-host gue waktu di video New Zealand itu. Oke kok. Belum nanya. Belum nanya. Oke. Tapi, gimana ya? Lo kalau ngeliat bentukan Theo juga berani. Iya. Badan gede. Iya. Tampan dan kayak tegas. Nge-gym mulu gitu. Jawline juga kenceng di sini, masa kayak skydive nggak Iya, bisa iya, ya. iya. Malu sama jawline lu gitu. Malu sama foto-foto di otot gitu. Iya, kayak di gymnya dia begini-gini terus kan. Skydive masa gini. Jadi gua tanpa concern aja, ya dia mau. Tapi gua ujung-ujungnya nanya kok. Nanya dia mau apa enggak karena ujung-ujungnya tuh waktu lu sebelum skydive tuh lu harus kayak ngesain kayak lu mau apa enggak. Ya, Kalau meninggal nggak apa-apa. Ya, bener teman-teman. Kalau kalian mau naik skydive atau mau coba skydive, bakal tanda tangan surat yang menyatakan kalau kenapa-napa atau meninggal itu ya udah tanggung jawab sendiri gitu. Bener, jadi emang harus ada concern dari kita. Betul, concern. Jadi gue pun nggak bisa mewakili Theo yang berbadan besar. Jadi pada akhirnya, Iya. jadi disclaimer ya teman-teman, tetap ada concern dari dia kok. Masalahnya, nyali dia tuh nggak concern. Nggak ikut concern. Ketinggalan nyalinya. Kayaknya nyalinya harus angkat barbel juga. Theo, sorry banget gue bongkar aura lu mungkin sekarang minus 1000 tapi nggak apa-apa, ini semua orang. Karena di video pun gue cerita dan gue kayak kasih lihat Theo tuh emang takut waktu mau skydive. Meskipun ujung-ujungnya dia berhasil skydive. Lu bayangin ya. Kita tuh skydive tuh mungkin di hari ketiga atau hari keempat lah perjalanan. Dari total? Dari total 10 hari. Luar biasa. Luar biasa, kan? Di tengah udah dikasih tuh. Apa ya, kalau muntah tuh berarti sisa harinya kita muntah juga. Tapi yang jelas tuh berarti 3 hari itu Theo overthink. Kayak sepanjang hari tuh dia kepikiran mulu. Sampai ada momen dia di hotel, di kamar hotel ya, bukan di mana. Dia gini. Terus skydive tuh kan gini kan posenya. Iya, gini. Kayak gitu. Disuruh gini juga. Dia tuh ada koreonya, ada adegan dia di dapur kayak set. Tanpa ada, maksud gue minimal lu kalau mau latihan lu loncat dari kasur ke bawah deh. Kalau dia, dia di lantai gini. Set. Ada adegan dia teriak. Latihan dia harus teriak apa, kayak koreo mulut gue harus gimana gitu. Selama 3 hari lu bayangin, gue udah muak banget. Theo udah kali gladi resiknya. Tiap malam. Bahkan ketika kita lagi jalan di mana dia tiba gitu. Gue kayak wah, emang takut banget ya Tego. Beneran takut. Sampai tibalah di H-1. H-1 sebelum kita mau skydive malamnya. Kita tuh kan trip udah lumayan sering ya sebelumnya. Dan habit kita tuh yang lumayan gue suka dari trip ini tuh kita sering banget ngobrol. Jadi malam tuh kayak, ih tadi seru ya gini, tadi gini. Talkative. Itu H-1 malamnya. Diem, hening. Tiba-tiba dia introvert. Gak bisa ditanya. Diem mulu kayak, apa capek nih. Baru hari ketiga, capek. Berarti apa? Kurang seru trip. Gue nanya, lo kenapa? Kepikiran Mi. Besok paginya, kayak kita bawa mobil ya. Dia nyetir aja, fokus. Pokoknya hari itu Kosong nggak matanya? kosong. Tatapannya tuh gimana ya, hidup dan mati. Bener tuh momen terdying kayak buat dia itu tuh dying nih gua hari ini. Sampailah hari H pas kita mau skydive. Tiba-tiba cuacanya mendung, Pak. Nggak boleh kan tuh? Nggak boleh. Iya. Jadi kita harus reschedule ke besoknya. Oke. Itu udah siap tuh. Theo, Itu udah siap anjir. Theo yang udah, iya, dan yang diam tuh jadi kayak ceria lagi.
Karena apa? Karena gue nggak bilang kalau si skydive-nya kita reschedule. Jadi gue bilang batal. Iya, jadi dia hari itu Mendul, ceria. oke. Baru gue kasih tahu malamnya, Theo, kita reschedule besok. Diam lagi. Jadi kita mainkan emosi dia. Sampai akhirnya, tapi wah ya ini yang gue salut dari Theo, dari yang tadinya takut banget segala macem, dia akhirnya pas lompat tuh, wah kalian bisa nonton di videonya, tapi dia beneran yang kayak, ya akhirnya gue berani. Antara akhirnya berani atau kayak akhirnya selesai ya. Akhirnya selesai. Kalau gue kan ya udahlah, gue emang udah expect bakal loncat segala macem. Ini momen setelah loncat ya, setelah kita udah buka kostum segala macem, kita makan. Lo tau apa yang dia lakukan? Dia nelpon semua keluarganya. Dia video call teman-teman terdekatnya. Gue udah loncat. Maksud gue kayak ngalah-ngalahin orang yang lulus Harvard, tau gak? Ngabarin semua orang. Gila, gue udah skydive dulu. Oh, baik-baik. Prestasi. Tapi jujur, sebelum gua skydive, gua kabarin orang tua gua dulu juga. Pamit kah? Pamit dulu, sumpah. Gua pamit, nih mau skydive. Habis selesai, sudah saya skydive gitu. Oh, sama aja nih orang. Nggak, at least kan orang tua tahu gitu. Orang tua tahu gitu. Benar. Seru. Tapi kalau disuruh skydive sekali lagi, lu mau nggak? Mau. Gue nggak mau. Gua mau. Gua pas selesai skydive, gua langsung mikir gua mau belajar skydive. Kan di Dubai kan ada tuh les skydive sebulan doang. Berapa itu pengen. Jujur. Sumpah, kenapa? Maksud candu kah? Candu. Kayak gitu. Bukan karena kondisi hati Kak saat itu. Ingin Bisa jadi. Tapi nggak masih keinginan. Desas-desusnya sih lagi patah hati. Tapi keinginan tuh mau gitu. Oke. Coba tapi kenapa Fahmi dan Theo disuruh skydive? Ya kenapa sih? Tiba-tiba Kenapa? kita emang citranya ini ya, kayak terlihat adventurous gitu. Petualang. Hook opening sebenarnya. Coba dipakai 5 detik di awal. Demi hook Taruhannya 2 nyawa. Demi hook Theo jadi introvert. Gak apa-apa. Tapi waktu skydive itu gue nanya loh ke yang si tandem. Kita kan nggak skydive sendiri ya. Sorry kalau sendiri, kita juga kayak atlet. Kita ada tandemannya. Gue nanya, sehari lu berapa kali sih sama gue juga nanya. skydive? Ya, siapa yang lebih hebat deh. Tandeman gue 12 kali sehari. Lebih ya? Dia dua-dua. 22. Terus gue nanya, lu udah biasa? Terus gue nanya, pernah ada yang jatuh nggak? Ya enggak sih, dia Pingsan ada nggak yang pingsan gitu? Muntah ada. Oh. Muntah ada, pingsan ada. Muntah sama pingsan ada. Yang pingsan itu meleknya pas itunya keluar. Apa? Pas parasutnya keluar gitu. Enggak, rohnya. Bener-bener dying. Pas parasutnya keluar baru dia sadar gitu. Oke. Lu kan strong di storytelling nih, kayak tadi. Gue udah kan, lu emang strong. Storytelling gitu. Nanti tempelnya storytelling gitu. Terus butuh waktu berapa? Ini gue juga benar penasaran. Butuh waktu berapa lama buat semedi? Bikin storyline 1 episode. Jujur, gue juga kepo. 1 episode berapa lama? Ya lu butuh lama bikin skripnya. Ini Ini gue beneran gue kepo. Yang tadi sebenarnya nggak kepo. Kayak Kepo pertanyaan juga. ini ya, titipan dong. kepo. 1 episode ya. Gue tuh patokannya gini, biasanya kan episode di Traveloka tuh dibagi per hari. Iya. Day 1, day 2, day 3 itu. Gue patokannya biasanya 2 hari di story vlog itu, sama dengan 1 hari gue menulis ceritanya. Jadi kalau misalnya vlognya 10 hari, 5 hari lah gue 5 hari itu ceritanya dulu? Ceritanya dulu. Tulis skrip dulu? Tulis skrip dulu, dari opening sampai akhir. Karena ya, kelihatannya kayak, kenapa sih nulis gitu doang kayak lama banget? Karena yang bikin lama tuh gini, kayak di waktu lu nulis skrip juga lu kan harus nge-review footage ya, kayak ini mana yang ngomong, ini VO tuh kayak ada, bukan kita ngomong langsung ke kamera tapi kita ngisi suara gitu. Jadi ngisi suaranya tuh harus di mana, terus kayak
cek fakta, bener gak sih yang gue omongin waktu itu, siapa tahu gue ngarang gitu, atau Theo ngarang, atau ada informasi yang mungkin harus gue cek ulang lah gitu segala macam. Terus gue kan kadang suka naruh quotes ya, nah itu tuh kan juga kan, nih gue taruhnya di mana ya, ini bagusnya di mana, endingnya apa. Terus yang bikin lama juga kadang gini, gue misal lagi nulis day 3 ya, terus gue ada kayak kayaknya nggak gini deh kalimatnya. Ada yang salah deh dari day 1, ini penulisan skrip gue. Gue bisa tunda dulu, gue lapor ke Melsa, boleh minta waktu lebih nggak? Jadi gue suka banget ngemarinasi skrip gue. Ngemarinasi tuh dalam artian, gue jauhin dulu nih dari skrip gue, siapa tahu besok pagi gue punya ide yang lebih baik daripada itu. Dan biasanya emang jadinya punya ide yang lebih seger dan emang kayak oh bener kemarin tuh gue sebenarnya berkelut aja terus di situ kayak ada yang salah dengan gue gitu. Yang bikin lama tuh kayak gitu. Lamanya tentatif, lamanya tuh nggak nentu, tapi tempatnya yang menentu, selalu tentu di situ aja. Di mana? Bangkok. Jadi kalau ngedit harus di Bangkok. Gue kalau nulis skrip atau ngedit tuh harus di Bangkok. Rich. Enggak. Ini adalah strategi. Oh, sukses. Oh, strategi. Siap. Karena gini, ini jangan kesannya gue manja ya, ngedit harus di Bangkok atau gimana. Karena gue pernah pun nyobain gue ngedit di lokasi lain. Contoh apa tuh? Ya, sebut saja Bangka Belitung. Waktu itu gue ke Belitung dengan harapan boleh kali, maksudnya jangan Bangkok mulu. Ternyata waktu gue cobain nulis di situ dan ngedit di situ, gak keluar pak. Keluarnya ini lagu Laskar. Keluarnya apa ya? Budget doang yang gue keluarin. Kok nggak ada feedback nih dalam bentuk cerita? Akhirnya oke, gue udah berdamai, mungkin muse gue tuh di Bangkok. Jadi gue harus selalu ke Bangkok. Tapi strateginya tuh gini, kalau lu kan mungkin ada hire editor, manajer, kameramen segala macam. Gue tuh kan semuanya sendiri. Gaji untuk editor buat Bangkok. Buat gue ke Bangkok. Oh. Jadi konsepnya apa? Gatekeep rezeki orang. Ide bagus. Gue masukin semua untuk diri gue sendiri. Ide bagus. Berarti pas sebentar, berarti kan trip kan bikin itinerary dulu. Benar. Harus approval dulu tuh. Enggak ya? Gue enggak sih. Kok gue iya ya? Disitulah bedanya. Oh, enggak. Lebih ke karena gue juga suka mepet. Jadi berarti dari itinerary Nyiapin pre-production lah berarti ya. itu belum tahu bikin ceritanya apa? Belum. Kadang ada yang udah berangkat tuh gue udah niat. Jadi macam-macam. Ada yang gue belum tahu sama sekali berangkat nanti itu akan bawa cerita apa. Ada yang gue udah tahu, oh pokoknya nanti gue akan ngomongin tentang parkir. Ada juga yang ketemunya tuh di tengah jalan waktu kita trip. Misal nggak lagi ngobrol atau lagi bengong segala macam. Dari trip-trip ke belakang tuh sebenarnya intinya ini sebenarnya. Akhirnya gue lanjutin aja gitu. Oh, jadi lu pergi nge-trip, pulang, ngeliat footage dulu, baru bikin skrip. Oh. Jadi, tapi sedikit banyak tuh sebenarnya tinggal recall aja apa yang lu udah pikirin di waktu trip gitu. Sebagian juga mungkin nggak semua trip ya, ada sebagian juga yang udah dari awal berangkat pun udah gue pikirin benang merahnya tuh apa gitu. Tapi ada juga kok yang kayak berangkat apa, nanti pas pulang tiba-tiba gue jadinya skrip apa. Tergantung, bisa jadi tuh berubah gara-gara pas waktu gue di Bangkok, gue riset, oh ternyata ada filosofi yang menarik gitu. Kayak waktu video Jepang, jadi gue bahas tentang filosofi naikan segala macam. Ternyata pas kalau gue sambung-sambungin dengan video yang udah gue syuting, itu ternyata ada benang merahnya tuh sama gitu. Oh ya udah gue pakai konsep itu. Gitu. Keren. Makanya coba ke Bangkok. Bisa jadi sama ini cuma di Tangerang soalnya. Nah, coba editornya di-cut, manajernya di-cut. Maaf ya Kak. Coba ya solo karir lah ke Bangkok. Boleh. Oke. Kalau ngedit berapa lama sih biasanya? Wen berapa lama nih? Dulu waktu gua ngedit sendiri. Kalau gua waktu ngedit sendiri target gua 1 hari harus jadi 1 hari. Oh, sesuai paralel gitu ya? Iya, 1 hari 1 atau 2 maksimal. Tapi itu udah lengkap, udah masukin musik, teks segala macam. Udah. Oke. Karena karena kan tipe video kita kan beda. Kalau lu kan storyline semua begini ada. Kalau gua
karena mungkin gue orangnya pragmatis. Jadi kalau gue bikin video tuh harus A ke Z. Oke. Jadi harus struktural. Gue orangnya struktural. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus diisi gitu. Oke. Jadi gue tuh susahnya di syuting. Oh benar. Gue susah di Iya, syuting. iya, Jadi iya. waktu syuting, gue tuh misalnya ke tempat A. Gue tuh udah harus tahu, oke gue harus rancang dari sini ke A, ke B, ke C, ke D. Plus bridgingnya dari sini pindahnya gimana segala macam. Jadi kayak ini ke sini, terus misalnya pindah lagi ini. Oke, misalnya tempat ini yang mau dibahas bagian mana, itu yang dibahas. Terus kemana. Jadi pas ngedit sebenarnya lebih cepat karena struktural pas gue shoot. Tapi pas syuting emang fokusnya syuting gitu. Gue ngaku ada di beberapa part di video lu tuh, lu bisa yang kayak misalnya dari pindah ke sini tuh udah langsung ngomong, abis ini kita langsung ke truk langsung pindah sini. Iya. Nah sementara di gue tuh ada susah kayak gitu tuh karena biasanya gue sambunginnya nanti di VO gitu kayak abis ini kita lanjut ke ini demi kebutuhan cerita segala macam gitu. Nah itu gue nggak bisa. Nah gue kagak bisa kayak gitu. Jadi pas gue syuting, ya udah berarti oke gue harus Iya. Ya makanya jadi ada karakter. Bener. Jadi ada karakter. Jangan diadu-aduin. Jangan diaduin netizen kerjanya ngadu-ngadu lah. Ngadu-ngadu nih udah ditebungin. Kita lanjut pertanyaan. Wah, kontroversi ini pertanyaannya. Enggak. Katanya kalau nggak betah di satu tempat, suka susah BAD. EEKK. BAB AAKK. Berak. Lama banget. Heran gue. Poker. Pernah nggak ngalamin hal tersebut? Jadi lu jadi susah buang air besar gara-gara nggak betah di tempat itu. Jujur. Sekarang gue menemukan trik. Wow. Gua ada triknya. Berarti tadinya susah. Benar. Tadinya susah, benar. Tadinya susah. Cuma setelah gue menemukan satu obat. Kayak apa ya, jalur cepet ya? MLM ya? Jualan obat ya? Jadi obatnya adalah Tiba-tiba di Traveloka ada obat keranjang kuning. apa tuh? Jadi gue pas ke gue ada nitip obat di Jepang itu khusus buang air besar. Gitu. Jadi setiap gue trip gue pakai itu. Nyetok lo berarti? Gue nyetok gue. Orang pakai tuh untuk diet. Tahu nggak yang warna pink? Kurgusan lu ya sekarang. Orang pakai tuh untuk diet. Buat buang minyak. Jadi kalau makan harus sebenarnya. Jadi kalau makan kebanyakan buang minyak, makan obat itu. Boleh kan di-spill? Boleh di-spill. Boleh, obatnya adalah ini. Gitu. Beli ya, kita dapat komisi. Enggak. Itu sangat berguna, jadi bisa dipakai tuh kalau lu tiba-tiba, lu gampang nggak? Nah, ini nih. Traveler lama sama traveler baru tuh di sini bedanya. Enggak. Ampun Kak, maaf Kak, bercanda Kak. Gue tuh ya semenjak, jadi frekuensi traveling gue tuh di luar project Traveloka lumayan kenceng juga. Jadi bisa jadi kayak di rumah tuh paling 2 hari seminggu gitu, paling lama tuh seminggu habis itu cabut lagi. Beneran. Ya siap. Menimbulkan lu gini-gini kayak apa? Komandan gua. Silo kena lampu. Jadi frekuensi traveling gue tuh udah lumayan sering, sampai di titik gue juga baru nyadar kemarin-kemarin. Iya ya, dulu tuh gue lumayan susah BAB di tempat asing atau tidur di tempat asing. Mungkin beberapa orang ada yang susah tidur di hotel karena nggak familiar gitu ya bentuk kasur segala macamnya. Itu tuh ternyata makin lu sering traveling, itu tuh makin gak kepikiran karena lu jadi kayak harus badan lu tuh jadi terpaksa nyaman di kasur A, B, C yang pindah-pindah. Sorry nih Traveloka, kadang ada tiba-tiba satu trip juga hotelnya 5. Kan gue ada yang kayak pindah-pindah hotel segala macam tuh, itu tuh jadinya mungkin jadi ngebiasain badan gue tuh untuk yuk adaptasi gitu. Jadi tidur aman. Tidur termasuk BAB juga. Jadi akhirnya yang dulunya gue nggak nyaman BAB Gak nyaman tidur, atau susah? Gak nyaman. Tapi tetap keluar. Apa ya, terlalu eksplisit ya. Terlalu kotor ya. Tapi sekarang tuh udah ya udahlah gitu. Jadi udah bukan hambatan buat gue sebenarnya yang kayak gitu. Nyaman.
Nyaman. Privilege sih itu. Ya. Tapi bener, privilege itu orang-orang privilege pas travel adalah bisa tidur dimanapun, Bener. sama bisa BAB dimanapun. Betul. Karena itu 2 kunci traveling. Sama satu lagi, bisa tidur di pesawat. Ih, lu bisa nggak? gue nggak bisa lagi. Gue pakai obat juga lagi. Sama. Gue pakai obat juga. Gimana ya itu 8 jam perjalanan, Iya. Jakarta Turki 11 jam. Melek gua. Gue selalu pakai suplemen. Selalu. Biar sehat kah? Biar tidur. Antimo sih gua 2 gitu. Dulu Tidur. gue antimo sampai udah nggak mempan di badan gue. Udah nggak mempan di badan gue. Udah nggak mempan. Makanya gue kalau perjalanan gitu, gue benci banget naik pesawatnya karena lama. Iya, capek di jalan ya. Kecuali naik bisnis class ya. Sama naik bisnis. Pernah nggak diberangkatin bisnis Nggak class pernah sama lagi, nggak pernah. Pernah, cuman apa salahnya waktu itu gue salah pilih tipe pesawat. Oh, dapetnya yang seatnya kurang. Yang pesawatnya tuh kecil. Oh, jadi emang jadi- kan pesawat tuh tipenya gede, macam-macam ya. Ada yang emang gede, terus lu Wide dapetnya body yang sama narrow. bisa selonjoran. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting tetap bisnis kelas. Cuman ekspektasi gua sama Selonjoran. Theo waktu itu selonjoran, dan kita udah gladi resik selonjoran. Kita kan norak banget, mohon maaf. Kita baru pertama kali naik bisnis kelas ya. Kita di ruang tunggu udah gini. Set, yuk Theo, yuk gitu. Pas naik pesawat, mentok di sini. Demi, sumpah, ini ada videonya nanti gue kirim ya. Kita ada apa ya? Simulasi nyender bisnis kelas. nyender bisnis, nyender orang penting. Ternyata nggak bisa. Semuanya. Emang itu pesawatnya kecil ternyata. Jadi emang bisnis yang cuma jeglek recline doang. Bener, karena ternyata ada triknya juga kalau mau naik bisnis kelas dan kayak pengen yang apa kursinya Iya. beneran gitulah. Perhatikan juga tipe pesawatnya. Tipe pesawat sama tahun kadang. Tipe pesawat sama Oh, tahun. iya, iya, Ya, benar, kadang benar. tipe pesawatnya apa, tapi tahunnya baru, kadang dia udah renovasi. Yang paling penting perhatikan budgetnya. Lanjut Kak. Lanjut. Oh, ini menarik nih. Semua juga menarik. Ampel nggak menarik. Ada nggak momen pas dikasih briefing? Terus reaksi pertama lu bukan asik nih, tapi kenapa harus gue sih? Kenapa nggak Andi aja? Gue ada. Gue jawab dulu. Gue ada kayak slingshot gitu. Kenapa gue? Slingshot lu berarti kayak harusnya ini Fahmi gitu. Nggak, kadang gue nggak tahu kenapa, tapi terkesannya seperti itu. Oke. Semua yang membahayakan nyawa atau adrenalin junkie ditaruh di saya gitu. Sebenarnya itu ada di ini sih MOU. Ada di gue ya. kontrak. Oh. Ada di MOU gue kayak tidak mau berbahaya. Berbahaya Andi saja. Tapi kalian sengaja nggak sih kayak gitu? Karena ya, kali kan kesalah. Tumben berarti. Dari badannya juga. Ternyata apa? Lebih berani gua. Kalau destinasi gua nggak ada sih yang kayak gua nggak mau kesini segala macem dari yang udah berangkat ya segala macem. Tapi gua ada yang iri banget. Kenapa Andi kesana gua nggak diberangkatin ke situ? Kemana? Amerika Selatan. Waktu lu ke Peru kan? Oh ya, Oh, gue pengen banget ke daerah-daerah selatan itu. itu Seru gua nggak? seru. Oh, itu gue udah cerita tuh. Apa? Gua waktu di Brazil, gua di maling, ditodong. Demi apa? Demi gua ditodong itu. Sumpah? Jadi Ini serius? Serius. Oke. Gua sampai chat. Jadi gua habis syuting nih, gua lagi syuting. Itu hari itu di Brazil tuh hari terakhir sebelum gua pulang. Oke. Hari terakhir sebelum pulang. Gua habis syuting di adalah satu daerah gitu. Terus gua mau beli oleh-oleh. Berarti ini udah off cam nih? Udah off cam. Oke. Gue lagi jalan nih, bawa kan itu gue sendiri. Jadi gue bawa kamera sama lihat map. Jadi ini gue kalungin nih kamera gini, satu lihat map. Nah terus lagi jalan-jalan, dari belakang ada yang lari, Oke. terus langsung ke depan gue nodong pakai pisau. Kayak gitu, set gitu. Di tengah keramaian? Enggak, sebetulnya nggak sepi-sepi banget. Cuma itu ibaratnya Gang? daerah ini tuh kayak SCBD-nya. Oke. Kayak CBD-nya. Jadi itu di situ tuh ada satu gereja nomor 1 di Brazil tuh gue di mana ya?
Rio. Di Rio itu di Central, ini di Central area itu ada satu gereja paling terkenal. Oke. Gue tuh mau ke situ. Jadi jalan. Gereja di samping gue nih. Jadi ini udah jalan, ini tuh udah pagar gerejanya. Udah pagar gerejanya udah masuk gitu. Jadi jalan terus ada orang lari. Pas dia lari, gue lari juga. Berarti gue udah tahu nih, wah nih gue kayak sorry. Waduh, ini gue bakal dijambret. Bakal dirampok lah, lari. Ternyata kan Brazil semua penghasil sepak bola semua ya. Cristiano Ronaldo semua. Larinya cepet banget tuh. Berarti dia lebih jauh larinya. Dia cepet banget. Dia lebih jauh. Maksud gue kayak lari tuh ya nggak jadi dirampok nih. Gitu. Oke. Dia lari lebih cepet, langsung nodong pisau ke muka gua. Oh my god. Gitu. Padahal lu baru botox ya waktu itu. Hah? Enggak. Takutnya mukanya ini kesat. Enggak. Terus dari pisau, terus ada adegan, mereka berdua. Terus ada adegan, pokoknya sepersekian detik tuh gue mikir, kalau gue kasih kamera, mati nih isi footage semua. Footage kerjaan semua. Juga ya. Ya, itu baru syuting. Waduh, bener. Terus, tapi status kanan gue pegang HP. Oke. Gue kayak bingung nih, aduh, yang mana ya? Yaudah dah HP dah gitu. Jadi akhirnya, yaudah untungnya dia ngambil HP. Oke. Dia juga pas narik tuh ngambil HP. Oke. Yaudah dia narik ngambil HP. Terus terus dia lari, gue mau kejar, nggak keburu karena dia cepet. Yang nyebelinnya adalah di sebelah gue itu ada orang. Dan dia diam saja. Diam doang. Terus akhirnya kan gue lapor kan ke polisi. Gue bikin laporan semua. Terus polisi juga bilang ya udah biasa kok, isi aja form. Kayak daftar apa gitu. Iya, kayak daftar apa ya. Jadi benar-benar udah ada satu form. Okay. Jadi ada satu form yang isinya tuh orang kejamretan, dan di sebelah gua lagi ada orang lapor habis kejamretan juga. Dan gak di follow up juga. Gak di follow up. Dia bilang ya kalau kita nemu nanti kita follow up gitu. Terus pas gue cek handphone gua sekarang udah ada di mana gitu, udah bukan di Brazil lagi. Dan masih bisa dicek gitu. Gitu. Gokil. Nah, itu syuting gua belum selesai. Karena itu siang. Sore gue harus lanjut syuting, ya udah gue syuting lagi. Harus dengan mood seperti sudah tidak lagi terjadi apa-apa, itu dia apa. Jadi syuting lagi. Ini nih jam terbang tuh yang beda. Abis dirampok pun tetap stay on cam gitu. Iya apa sih stay on cam? Kesannya apa ya, harus nanggepin mulu. Diganti insurance gak pas itu? Oh tapi handphonenya akhirnya diganti insurance. Oh iya, makanya gue asuransi pentingnya. teman-teman yang bisa kalian beli juga. Di Traveloka. Insurance itu sangat penting. Bener. Kok gue nggak ada ya yang kayak momen-momen gue di Jangan. bukan mau. Jangan dong. Cuman maksud gue biar ceritanya lebih ini ya, lebih setara. Cuma ya pengalaman lah jadinya, pengalaman. Oke, gue pernahnya paling mentok banget tuh koper. Perkara koper. Gue juga pernah. Lo pernah apa? Hilang. Ah, gue nggak separah itu sih. Lagi syuting Traveloka juga nggak nyampe kopernya. Ini gue lagi syuting Traveloka. Ini gue dulu ya, karena cerita gue receh. Apa ya, kendala gue tuh receh. Waktu itu gue habis syuting video Jepang sama temen gue. Ada yang jadi plus one gue. Dia ini untungnya tuh udah hari terakhir syuting. Meskipun sebenarnya ya kalau nanti ketahuan apa kasusnya apa juga ya nggak ngaruh banget sih sama syuting. Tapi di hari terakhir, paginya kan kita mau flight pulang. Pas malamnya tuh dia mimpi. Paginya dia cerita ke gue, "Mi, semalam gue mimpi roda koper gue hilang satu." Terus dalam hati gue, lu jangan terlalu banyak omong deh. Takutnya apa yang lu ucapin tuh kejadian beneran. Oh ya udah. Kita terbang lah. Oh, kita bukan mau pulang, kita mau lanjut extend. Extend. Jadi kayak kerjaannya tuh di Jepang, tapi kita extend ke Cina, ke Hong Kong segala macam. Karena deket kan sekalian. Kita extend ke Cina waktu itu. Kita udah terbang. Pas kita mau ambil bagasi, koper gua keluar. Koper temen gua nggak keluar. Kasus nih hilang gitu. Akhirnya kita ke ini kan, ada kayak semacam lost and found gitu kan. Kita datang, ternyata kopernya ada. Tapi apa? Rodanya hilang satu. Persis sesuai mimpi. Yang dimimpikan. Gue sama temen gue kayak, bener kalau ngucap tuh jangan sembarangan. Jangan-jangan temen lu cenayang.
Itu menurut gua. Jadi mulai sekarang kayak Kalau- gue pengen ini deh, mobil baru, tolong lu ucap sembarangan gitu. Berarti lu bisa misalnya mau kemana gitu kan. Terus lu temen lu. Iya, bisnis baru deh menurut gue temen gue. Bisnis kelas gitu. Bisnis kelas. Waktu itu gue minta temen gue, Andi sling. Oh, pantes. Gitu. Boleh nggak dibawa lagi temen? Tapi koper lu tuh sempet hilang berarti? Ini gue mau syuting episode Cina. Oke. Yang kemarin yang ke Shanghai. Gua naik flight tuh yang malam. Gue lupa lah malam atau pagi. Pagi nyampe sore malam. Gak konsisten banget. Gue lupa. Pagi nyampe malam. Oke. Pagi nyampe malam. Begitu nyampe, emang kopernya lama keluarnya. Emang kopernya pada lama. Terus lama-lama kok koper gue nggak ada. Terus gue nanya, kopernya emang ketinggalan. Jadi itu kan nyampe, besoknya nggak punya baju. Nggak beli baju. Besoknya itu koper baru nyampe sore. Jadi syuting tuh. Jadi kalau nonton video yang Shanghai, itu udah baju nggak dipakai 3 hari. Oh, kirain apa ya? Kirain gerakan Karena minimalis. saya nggak punya baju gitu. Nggak pernah baju. Kirain gerakan minimalis fashion gitu, enggak ternyata. Karena nggak punya baju. Kopernya ketinggalan. ketinggalan. Memang ada saja ya hal-hal yang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Lu kan kalau syuting suka... kok jadi AI suara gua. Lu kan kalau syuting suka bawa banyak kamera tuh. Jujur iya nih, syuting podcast aja kayak... Ini segini. Segini lu kalau syuting? Segini kalau syuting. Segini. Ini apa nih? Enggak lah, kecuali yang ini yang tengah. Jadi 1, 2, sama 3. Sama lighting nih? Enggak. Sama hotel-hotel. Keren sih. Lu kan kalau syuting bawa banyak tuh kayak alat-alatnya. Itu lu masih berasa traveling atau pengen dibanting? Tuh alat-alat kayak buang. Lebih sinting sih, Kak. Kebayang sih lu kalau satu kali traveling bawa alat-alat sebanyak ini. Pokoknya itu gue udah hitung. Hitung apa tuh? Tas backpack gua, setiap gua syuting itu 15 kilo. Gua udah hitung. Jadi Sabar ya. makanya lebih. Pundak yang kuat. Ini tapi beban hidup lebih berat, jadi udah biasa aja. Jadi 15 enteng. Pundak pembawa nafkah itu 15 kilo tuh buat alat-alat segini. Gokil sih. Pantes sih hasil videonya nggak bohong. Maksud gue sesuai dengan effort. Gimana sih? Takutnya gini, lu udah pamer, device gue banyak, ternyata videonya biasa aja tuh kayak malu ya, gitu. Untung videonya bagus banget maksud gue. Karena kalau gue tuh produksian kayak gini, karena gue juga lumayan sadar, nilai jual gue ini di storytelling. Jadi gue bawa story. Which is susah loh. Karena gue, maksudnya itu hal yang nggak semua orang bisa bikin nyambungin dari A ke B tapi dengan travel. Susah. Keren banget gue emang. Emang parah. Pars. Keren pars. Pars. Tapi akhirnya karena alokasi gue tuh lebih banyak waktu untuk mikirin skrip, jadi hal-hal teknis yang kayak kamera, mic segala macem agak abai itu gue. Jadi ada momen dimana kok mic-nya cuma sebelah kanan doang, kirinya nggak masuk suaranya. Itu udah kayak maaf, quote-nya bagus kok. Biasanya gue kompensasi di situ gitu. Tapi lu diliatin nggak sih kalau syuting banyak kamera gini? Diliatin, jujur. Diliatin. Pede tapi lu tetep. Gua udah kelebih, ya udahlah lu nggak ngerti gua ngomong apa. Satu. Terus kedua, semua orang pada ngerekam juga, jadi kayak ya udah gitu. Iya sih. Cuma kadang emang beberapa tempat tuh trikinya kalau pakai kamera terlalu gede dia suka nanyakan. Oh iya. Ini buat kebutuhan Tapi apa? untungnya karena dia kelihatan pas dia nanya kita, Udahlah. Tutup. udah dia kayak Cash close lah, cash close. Udah lah, biar cepet. cepet. Syuting situ aja lah. Gitu. Ya begitu. Tapi tetap fun lah, tetap fun. Iya. Tapi kadang gue tuh ngerasanya kalau misalnya alat lu atau kamera lu kebanyakan, lu suka miss momen gitu gak sih? Burungnya keburu lewat gitu. Ini atau enggak? Soalnya bisa diakalin. Justru malah karena kameranya ada 2, karena kan biasanya kan gue pergi berdua, satu yang rekamin, satu gua. Oke. Jadi satu kan pasti rekam master tuh, yang ngerekam gua. Master tuh yang kayak yang pakai gimbal, yang ngerekamin gua ngomong terus. Oke. Gua tuh yang megang tugas
capture momen yang kayak gitu-gitu gitu. Oh, oke, Jadi oke, selalu oke. standby yang set. Gitu. Emang riweh sih. Iya, kebayang gue kayak Jujur riweh. riweh tapi terbayarkan dengan hasil videonya. Semoga terbayarkan. Semua terbayarkan. Lanjut. Dari dulu lu take sendiri. Ngedit sendiri. Mikir cerita sendiri. Setiap pulang tuh jet lag nggak sih? Dikejar editan. Terus tapi harus plan next trip. Oh. Karena kan selalu dapat briefing mepet ya. Oh, jangan sedih. Jangan sedih. Kita ada satu momen waktu itu gue pulang dari mana gitu. Dari Aussie gitu. Lagi ngantri bagasi, Pak. Bagasi gue belum keluar. Melsa udah, Fahmi selanjutnya ke sini ya. Satu, rejeki ya, alhamdulillah kita berangkat lagi. Dua, Mel bentar Mel, kita kasih tarik napas dulu dalam-dalam. Edit dulu nih video, keluarin dulu isi kepala saya. Baru kita trip lagi. Ini tidak nempel dia. Minta maaf nggak lu sekarang? Enggak. Makasih Melsa, makasih Mia dan tim travel kalinya. Lumayan hektik sih untuk ngerjain semuanya sendiri. Terutama gue nggak punya manajer, editor, dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi, gue punya Bangkok. Tapi semua masuk ke kantong sendiri. Iya. Enggak sih, karena gue lumayan senang ngerjainnya ketika gue di Bangkok itu. Nih gue kesannya gue muluk-muluk. Tapi bener kok, ketika gue di Bangkok itu, gue bisa mulai kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, non-stop pun gue nggak apa-apa. Karena Di hotel aja? Nggak? Pindah-pindah kafe, misal pindah kafe ini kemana. Terus gue ada tradisi kalau gue nulis kalimat terakhir atau paragraf terakhir di episode itu, gue harus ada di satu taman. Namanya Benjakiti Park. Itu lu juga syuting tuh di situ kan? Iya, Yang ada sunset syuting ya, di yang situ. sunset Iya. ya. Nah itu gue harus nulis kalimatnya di situ. Kalau nggak di situ nggak keluar idenya. Jadi ada kayak apa ya? Auranya. Trade off. Ya, Trade off-nya tuh kayak gue ngerjain semuanya sendiri, tapi gue udah tahu nih solusi atau cara menangani keribetan ini tuh di Bangkok. di Bangkok itu. Kenapa? Sampai sekarang gue nggak tahu. Mungkin itu, gue sih percayanya gini. Gue tuh tipe orang yang tiap negara, tiap tempat atau tiap kota tuh gue menaruh versi gue di tempat itu. Oke. Perasaan gue di tempat itu, gue mau taruh ke situ. Jadi kayak misal Bangkok tuh gue menaruh perasaan bahagia di situ. Karena itu pertama kali banget dulu gue bareng Traveloka juga berangkat ke luar negeri. Pertama kali banget gue ke luar negeri itu ke Bangkok, ke Thailand. Jadi excitement gue tuh besar di situ dan gue menaruh perasaan bahagia tuh di sana. Makanya ketika gue revisit tempat itu, kayak gue tuh revisit versi gue di tempat itu yang dulu pernah ada. Lo extend juga nggak sih? Jadi kayak misal di syuting New Zealand 10 hari, 3 hari deh extend gue biar nggak usah sambil kerja tapi nikmatin gitu. Enggak lagi. Gue sih budgetnya Nanti tolong ya Kak ya. Itu aja sendiri kan. Iya, baju sendiri, tenang. Tenang Melsa, gue nggak pakai budget lo, tenang. Nggak diklaim kok. Pasti CEO Traveloka enggak kok, nggak pakai budget kantor ya. Kan tadi lu ngedit, maksudnya lu syuting, rekam-rekam, terus lu bikin storyline, terus lu ngedit, lihat footage, review footage. Pertanyaan gua, ini orang juga suka nanya ke gua. Kalau lu travel, tapi sambil syuting, lu inget gak momennya? Momen dalam artian kayak, Ya momen di situ, pada saat di situ. Apa? Kalau gua jawab dulu. oke. Kalau gua nggak inget. Jadi gua setiap syuting travel gua nggak inget. Begitu pulang gua nggak inget. Gua inget lagi pas gua ngeliat footage. Kalau gue justru kebalikannya. Jadi gini, gue baru sadar juga akhir-akhir ini. Kan kalau di HP ya suka ada widget yang ngingetin foto-foto kita Iya, lama memories gitu ya. Ada memories lama. Ada tiba-tiba satu foto muncul lah pop up gitu di widget itu. Terus gue mikir, ini foto apa ya? Kapan ya gue tag foto itu? Jadi gue tuh kayak ada satu momen dulu untuk mikir, ini apa ya? Kok gue pernah ambil foto ini kapan ya? Ini di mana ya? Mikir dulu tanggalnya. Oh, gue di sini. Jadi apa? Jadi kayak waktu gue ngedit waktu gue tag konten itu,
banyak yang mungkin gue pun ngelakuinnya tuh autopilot. Autopilot cuma fokus di Tangan gue Iya, autopilot, iya. tapi gue tuh presence di situ. Iya, Sebenarnya bener. ya kan? Itu yang gue alamin. Ya, Iya, itu yang gitu. gue alamin. Ya. Kita presence di momen itu, kita sambil misal nikmatin sunset gitu. Iya. Kita beneran nikmatin sunset, tapi tangan tuh autopilot aja ngerekam gitu tanpa kita peduli. Ini udah angle-nya udah bener rekam aja karena mungkin tangan kita juga udah otomatis ya ngambil mana settingan kamera kita juga udah Hafalannya, hafalan. settingan kamera kita juga udah hafal. Jadi kita tuh tangan kita autopilot tapi momen kita presence di situ. Jadi pertama kali ngeliat footage itu ini apa dulu, mikir dulu segala macam, recall dulu, tek. Oh iya itu momennya lah waktu itu gue lagi gini, baru bisa jelasin. Iya. Gitu sama berarti. Iya, jadi ya Oke, benar-benar. berarti. Jadi pas syuting ya, kalau gua mungkin karena terlalu fokus syuting, ya mungkin fisiknya ada, cuma otaknya tuh mikirnya syuting. Gitu. Oke. Kalau gua gitu. Jadi pas lihat footage, baru gua ingat, oh gua tuh di sini kemarin lagi ngeliat footage, lagi tag ini gitu. Tapi lu jadi sampai kebalik. Tapi lu sampai inget nggak ya, kayak, waktu itu gue lagi sedih atau apa, ke-recall lagi nggak? Gua enggak. Gak punya perasaan emang orang. Mau udah apa? Mati gitu. Gara-gara skydiving tuh. Ketinggalan di pesawat. Arwahnya ketinggalan. Sedih banget. Andi, lo pilih mana? Koper hilang atau footage hilang? Wah. Koper Jujur hilang. udah hampir dua-dua. Footage hilang Jujur gue pernah pernah footage hilang. Sumpah? Sumpah mati. Gue sampai syuting ulang. Budget sendiri. Satu Malaysia, satu Semarang. Dua-duanya hilang tuh semua footage. Soalnya hilang. Di satu hard disk hilang. Patah hati sih gue. Gara-garanya apa? Lu tahu? SSD-nya kepanasan meledup. Makanya jangan kebanyakan device. Tapi itu betul sih. Makanya kebanyakan kamera. Demi apa lu akhirnya berangkat Berangkat lagi. Tapi karena udah tahu jadi cepet. Ya, kayak cuma tinggal reka adegan. Iya, tinggal cuma reka adegan, acting doang gitu. Acting bahagia gitu kayak gitu. Itu susah tuh kalau lu destinasinya udah pernah atau tempatnya udah pernah, tapi lu harus kayak Karena kan plek-plek kan, plek-plek itu susah tuh, kayak lu harus bahagia itu sama gitu kayak waktu pertama kali ngeliat. Kalau gua apa? Kalau gua waktu itu gua lagi syuting di Tasmania sama Theo juga. Sebenarnya device kamera gue kan nggak ribet-ribet ya, cuman Lu pakai ini kan? ya pakai kamera kecil gitu. Salahnya waktu itu kan layarnya tuh touchscreen, mungkin tangan gue tuh kepencet segala macem, dan lu tahu apa kepencetnya apa? Slow motion. Jadi ada satu adegan di situ semuanya slow motion. Mungkin kalau jadi vlog jadi apa ya? Kayak ini footage CCTV karena saking panjangnya semuanya slow motion. Akhirnya gue cepetin dan udah nggak bisa retake juga karena itu lumayan destinasinya lumayan ribet dan nggak ada waktu lagi. Akhirnya ya udah diakal-akalin. Untungnya sadarnya cepet. Jadi kayak ada beberapa momen dulu gue sadar nih kayak ada beberapa aktivitas di hari itu yang emang semuanya footage-nya slow-mo. Akhirnya udahlah gue akalin segala macam. Pakai VO. Tapi itu adalah makanya karena itu lu bagus. Footage itu masih bisa di-tweak ya, masih bisa. Iya. Jadi tidak terlihat seperti kesalahan, tidak terlihat seperti kesalahan. Gue biarin slow-mo juga, gue tambahin apa ya, VO dramatis aja. Waktu preview juga nggak sadar kan ya udah. Ya sih, tapi setelah itu nggak pernah kejadian lagi. Karena lumayan udah jadi kayak habit ngecek, ini ada, ini oke, aman, oke. Sekarang gue triple backup. Wow. Selalu. Jadi setiap pergi tuh double backup, pulang taruh lagi backup satu lagi. Oke, tapi lu kayak malam tiap hari ngecek nggak kayak backup? Ngecek. Harian berarti? Jadi harian, jadi malam selalu backup semua, langsung double, terus cek footage. Bener sih, Kayak gitu. bener. Itu lebih aman. Karena mahal ya, punten. Mahal banget retake tuh. 2 tempat lagi. Videonya tetap kok. Oke. Kantongnya nggak oke dia. Emosinya nggak oke dia. Emosinya di depan oke, dalamnya hancur. Nggak balik modal dia. Jujur iya. Dengerin. Coba Kak, misal dikasih kesempatan buat trip bareng seminggu. Oke,
Ini semua banyak yang komen loh. Ini teman-teman Iya, netizen, kapan nih bareng? Malah disuruh podcast. Heran gua. Menurut lu siapa yang capek duluan karena ketemu setiap hari? Gini deh. Lu paling lama ngetrip sama orang dan tiap hari ketemu berapa lama? Kerja apa biasa? Biasa atau kerja deh. Pokoknya yang paling lama lu trip bareng orang lain. 2 minggu lah. Oke. Rookie ya? Kalau gua 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan kayak back to back dengan Oh, back orang to yang back, sama. back to back. Maksudnya back to back-nya sehari, itu habis itu trip lagi segala macam. Theo. Bisa 2 bulan. Ada satu teman gua lagi. Nah, itu tuh gua masih bisa tahan. Maksudnya masih bisa obrolannya nggak habis segala macam. Gak ada berantem segala macam. Harusnya gue bisa lebih tahan sih. Tapi kalau dia tiba-tiba salto sih gue juga. Tenang, gua teman travel yang baik kok. Teman travel yang seru, tenang. Coba soalnya ada satu video dia tiba-tiba roll depan, gue juga bingung ngadepinnya. Hype man. Energi nggak bisa sampai tidur. Tapi lu syuting itu nggak sih? Apa? Kayak mau nggak mau harus full energi apa? Iya. Iya kan? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak juga. Sesuai red card aja lah. Enggak. Tapi lu ekstrovert? Gua ya bisa menyesuaikan dari tombolnya nih di sini. Oh, ada sih. ada kan? Terus cetrek Ada cetekannya di sini. AI dia tuh. Bukan manusia. Bisa ekstrovert. Gue introvert tapi kalau orangnya cocok, ngobrolnya nyambung, terus oh gini jadwalnya sama apa enggak? Lu morning person apa enggak? Gua tergantung. Ini orang tergantung dulu ya. Tergantung. Karena gua Oke. fleksibel. Oh benar. Makanya seru. Festival visit date bukan? Travel ke experience. Sampai hafal gua. Flexible visit deh. Tergantung. Kalau tempatnya emang harus pagi ya, gue mau nggak mau harus bangun pagi gitu. Bener. Gitu. Tapi dalam kayak rangka liburan gitu. Gue terbiasa bangun pagi. Oke. Terbiasa bangun pagi. Mulai itin kalau liburan pun berarti jam berapa? 9, 8? 9 lah. 9, 10. Jam 9-an gue pun. Gue kalau disuruh jam 8, 7, terima kasih ya. Sama berarti. Cocok berarti. Cocok. Situnya cocok. Flight pagi-pagi marah nggak lu? Maksudnya kepagian? Iya jam. Oh marah? Marah. Marah gue. Apa ya jam kerja mulutku tuh jam 8 sebenarnya. Jam 8? Kalau jadi disuruh flight jam 5, nggak bisa gue. Bungkam gue. Gue kayak, aduh kenapa gitu. Sama. Gue manja orangnya kalau flight. jujur. Mainnya dalam artian apa? Harus full service kah? Maksudnya nggak mau pagi banget. Oh benar. Sama. Gitu doang. Pernah ketinggalan pesawat nggak lu? Hampir. Sama. Ih banyaknya gitu samanya. Hampir. Yuk trip bareng yuk. Hampir. Ayo boleh Traveloka. Ayo di mana? India baru. India yang mau kita ke India gas komen. Garut. Yang mau kita ke Garut gas komen. Berarti siapa yang biasanya yang bakal capek duluan? Nggak ada. Nggak ada. Karena kita semangat. Asal ada SOW. Sambil kerja mah nggak apa-apa. Ngomong-ngomong editor, gimana sih cara lu mindahin isi kepala lu ke editor? Kayak jawabannya orang nggak ada isi kepalanya. Tiga gini. Kan ada switch ya. Tinggal dikeluarin, Pindahin ya gitu. Pindahin Ya. satu gitu. Oke. Karena kadang yang ada di kepala kreator sama hasil edit tuh beda alam. Benar. Bener nggak? Benar. Karena iya, dengan konteksnya gue nggak pernah punya editor sama sekali. Jadi karena, aduh ribet ya kayaknya nge-brief kayak Iya, gue ingin paham. gini nih. Aduh, gue jelek di sini kok dimasukin. Paham. Nah, lu gimana tuh caranya nyamain ekspektasinya, kalibrasinya gimana? Jujur susah banget. Karena setahun awal Traveloka tuh gue ngedit sendiri, full. Oke. Itu ngedit sendiri. Terus akhirnya kayak agak susah karena nggak kepegang, jadi harus nyari editor. Untungnya. Gak apa-apa kalau sedikit nggak copyright. Ketemu editor gue kan Wendy, yang jokesnya sama. Oke, berarti dia roll depan juga. Dia roll belakang. Oh, dia roll belakang. Saling melengkapi. Baik. Belakang. Jadi begitu ketemu, gue kan kasih palette project editannya tuh Dubai. Bukan. Iya. Latin Amerika. Oke. Latin Amerika. Karena itu kenapa? Karena
kan gue ke Latin sama ada RCC sama New York. Itu 3. Sekalian. Dalam 1 bulan, 3 konten. Diminta semua mepet. Saya mau pusing, aduh gimana. Itu gue lagi di Latin, lagi di Peru gue ingat. Bangun pagi, ngedit RCC. Aduh, Kan udah ada lagi gue diminta. momen itu. Kan udah diminta. Aduh, gue ada lagi momen sama kayak gitu terus. Terus akhirnya gak kepegang, karena harus ngedit ada juga yang episode New York. Ya udah akhirnya latih harus buang, harus lempar. Ya, tanya, ya udahlah coba ini. Jadi brief awal adalah edit aja. Oke. Udah edit aja. Jadi nggak ada brief. Berkarya deh lu. Berkarya gitu. Ini video gua kayak gini, udah lu edit. Begitu tuh lihat, oh cocok. Oke. Ya udah. Kan kayak jodoh. Sorry, dia banyak revisi nggak? Enggak. Oke. Valid berarti benar, Valid. cocok. Awal-awal mungkin naik Oke, revisi, oke. awal-awal. Cuma setelah itu Apa udah. sih yang biasanya direvisi kayak angle gua harusnya ini, enggak apa-apa. Jujur yang banyak revisi. Iya itu. Ke gua sih enggak ya. Iya sih, tapi tim Traveloka tuh hebat loh. Dia kalau ngerevisi itu beneran KBBI kayak harus standar baku segala macam tuh, which is Terus per detik. keren. Keren. Bener disimak berarti. Beneran Titik dijagain. koma, ejaan, semua. Betul. Ya gitu. Bener. Untungnya gitu. Untungnya gitu. Jadi ada tipe-tipe segala macam tuh. Tipe apa typo ya? Sama aja dah. Ini beda. Tergantung. Menurut gua tipe. Tipe nggak tahu. Tipe loka. Tipe Udah capek kali ya mungkin kita ya ini dah. Udahlah udah, aus, kartunya udah habis. Boleh brief dulu nggak teman-teman? Boleh dong. Kartunya juga udah habis. Karena kartunya udah habis, jadi biar makin berkesan, kalian harus nyiapin closing question yang paling berkesan. Gue nanya ke Andi nanya ke gue. Betul, nanti masing-masing siapin pertanyaan. buat- Dari sini aja lah satu. Enggak. Kak, ini closing pertanyaan closing. Pertanyaan closing. Oh, buat nanti ditanyain terakhir gitu. Yes. Apa ya? Kita break dulu. Break. Sekarang break dulu berarti. Break dance. Coba tunjukkan skillmu. Break dance. Tapi apa sih yang ada di pikiran lu waktu lu tiba-tiba roll depan? Capek gak? Enggak, karena dibayar. Coba sini kartu-kartunya ya. Permisi. Harus masuk ya Mel ya? Oh, maaf. Ini teman-teman perkenalkan ini yang memberi kita brief. Jangan dong. Yang suka tiba-tiba, Fahmi berangkat ya. Fahmi ikut sini ya. Kalau banyak yang nanya, kok belum ada video keluar lagi? Dia nih. Gatekeepernya. Kalau ada yang nanya di kolom komentar, dibacain nggak? Ya. Ayo dibacain nggak? Tapi lu baca kolom komentar nggak? Gua juga baca lagi satu-satu kayak. Kadang kalau gue lagi kesel, gue baca. Biar tambah kesel. Ada yang paling diinget nggak? Paling banyak tuh apa ya? Editingnya. Paling editing kalau nggak suruh kita trip bareng. Selalu Iya, ada, iya. Pasti ada, selalu ada. Iya. Setiap video pasti ada. Durasinya. Oh iya, durasinya. Sama ini, ayo tayang part 2. Iya, kapan tayang lagi? Bisa nggak seminggu sekali? Iya sih sekali. Ada yang bilang gini, Hancur aku. mau dong durasinya 1 jam, terus kalian udah kasih 1 jam, mau dong 4 jam. Buset. Ngelunjak. Ngelunjak. Tapi nggak apa-apa, berarti pada seneng. Bagus berarti Itu works. suka baca lo kayak di apa, di threads atau di X gitu. Vlog Traveloka selalu gitu. Yang ada Fahminya. Jangan apa mi, jangan. Banyakin Andinya. Banyak loh apa yang banyakan ya yang mak datang ke gua. Apa? Iya, kalau misalnya lagi travel kemana, terus banyakan tuh mama Mahmud sama Mahmud Pahmud. bisa ganti nggak singkatannya? Emang singkatannya apa? Pasutri. Kasus. Enggak, mama. Maaf mulutnya. Ya pokoknya mama lah biasanya Iya. datang kayak nontonin Traveloka. Berarti konten kalian works, guys. Konten kalian kan. Thank you. Jadi kalau bikin itin hati-hati ya. Kalau kasih tips-tips hati-hati. Oh iya. Emang ada apa? Kadang ini tuh Kak, ada yang suka bilang pronunciation-nya kayaknya. Oh, gitu. Tapi gue biasanya kalau misalnya So emang culture.
biasanya Kak Bisal tempatnya di mana gitu, terus ini, aduh dari teksnya aja gue baca susah. Gue bisa aja bercandain kayak tempatnya, itu dah gitu. Harusnya gitu Tulis ya. gitu. Oke. Karena gue juga bingung apa. Langsung aja, mau nggak kita bacain komen? Boleh. Jawabin. Sini. Serius nih ya? Berikan kami komen-komen netizen. Kuat nggak? Berarti Kalau abis ini tiba-tiba nggak ada tayang episode apapun, kita kena mental. mau ya? Ayo. Let's go. Let's go, let's go. Colok dulu. Gue mulai nyaman loh pakai mic apa ya? Enak ya? Mic Bisa pelunas nyanyi. hutang ini. Ya, Meskipun apa? Kecolok. gimmick. Jangan. Ini Andi produksinya. Nanti ketahuan. By the way Kak Fahmi sebagai creative director nih. Waduh. Tadi kan udah dikasih nama tuh ngelantur questions. Ini mau dong kasih nama segmennya apa? Q&A ini. Iya, bacain komentar netizen apa ya? Q&A tour. Jelek. Tour travel. Komentar netizen. Oh, komentur. Komentar. Diambil dari bahasa Prancis dari komentar. Komentar. Let's go. Oh my lord. Ini mah boleh. Ini boleh ditanya. Terima kasih Mr. Chandra. Gua bukan fokus ke komentarnya, ke siapa yang komentar. Thank you. Terima kasih. Bacain. Bacain komennya. Iya, Bukan bacain. muncul di sini. Oke. Komentarnya adalah dari Mr. Chandra. Suka banget deh Andi shirtless showing his gym body, nilai lebih dari kontennya. Terima kasih. Memang saya kerja keras untuk ya nge-gym itu susah, guys. Makasih siapa? Makasih Mr. Chandra. komentar Anda Ya, sangat komentar yang sangat Iya nih. Dia ngapa sih sama orang Gemini pernah patah hati ke seluruh beranda hujatnya Gemini, seru lucu banget sini sampai gercep ku follow gitu. Thank you udah follow. Gemini itu berarti pacar SD lu. kali. Ya lucu aja kayak ini hujan gara-gara Gemini gitu atau ini ada badai ini gara-gara Gemini pasti gitu. Emang nyalahin orang tuh enak banget. nggak ada pengalaman pribadi dengan Gemini juga. Oke. Lanjut. Gantian ya. Lanjut lagi. Nih. Ada yang tahu Bang Andi pakai kamera apa? Help. Kenapa dia minta tolong? Tolong iya, kenapa sih Ya, kesannya. kagak tenggelam? Chandra lagi bukan? Oh. Bukan, namanya Slebo lo. Selebih lo. Pakai Sony FX3, 2, pakai Sony ZV-E1, 3, pakai Osmo Pocket 4, 4, DJI Osmo 360. Ada satu lagi. 5. Apa lagi? Samsung S26 Ultra. DJI Osmo 3. iPhone 17. Udah. Sama Theo. Dan kamera yang selalu dia bawa, jujur gua nggak tahu apa. Iya, kalau dia ikut, kalau nggak dia ikut, 2 itu. Kalau lobet, ya nggak dipakai. 1 aja. Oke, lanjut. Fahmi lagi. Fahmi, cuma mau bilang ini vlog atau terapi gratis ya, indah banget dari awal sampai habis. Oh, bayar loh terapi gratis. Tapi emang gue tiap bikin skrip tuh kayak semoga itu bisa menyembuhkan satu luka dalam. Ya minimal kalau nggak menghibur menyembuhkan gitu. Kalau dia shirtless ya terus. Bikin ya. Yummy. Oke, lanjut Kak Adi lagi.
Pencahayaan luar negeri sama pencahayaan lokal beda. Brightness lokal sama luar negeri beda ternyata. Tidak juga. Karena Karena tergantung si Fadi asal tinggal di mana. Kalau di Jakarta jelas beda. Karena Oh, iya lagi. polusi. Iya. Tapi coba ke Bali, bagus juga langitnya. Sumba waktu itu. Nah, Sumba. bagus juga, betul. Kita bagus juga guys, cuma kalau Jakarta ya polusi aja gitu. Betul. Sama diedit aja sih. Iya. AI juga udah semarak sekarang. Lanjut, Fahmi. Fahmi lagi. Sering-sering ada Theo, please Fahmi jadi lensa kamera. Pindah deh. Kayaknya jangan ajak lagi deh. Kayaknya Theo ini ya kurang seru deh. Terus nggak takut dia? Next solo traveling aja gue. Tapi pernah ada yang komen, gue baca gini. Dia munculnya sering, waktu itu gue solo traveling, jadi main you di dalam frame video itu semuanya gue. Jadi dia komen, dia sering banget muncul, pakein helm please. Theo. Muak kah? Iya. Iya maksud gue kayak, terus ada yang komen kayak, ih kebanyakan omong, lah kan gue hostnya, masa gue ini Iya silent- lagi gue juga. masa gue silent treatment di berisik. videonya. Ya Jadi, lah gue host ya, kita host ya. Ya nggak usah ditonton. Keluarin lagi dong unek-unek. Ya, terus ada ini, banyakin pemandangannya kan. Oh iya, gue juga ada. Gue juga. Di situ exposure kita satu-satunya. Kebanyakan makan. Kebanyakan makan. Kebanyakan Iya, kebanyakan makan. Wow, Ya bener. udah. Nggak makan mati dong. Bingung juga. Lanjut. Lanjut. Nah ini berdua ya, terakhir. Yang bacain pertama, Kak Andi dulu dong sama tebak ini komentarnya inget gak? Video apa? Video ini apa? Kambing dicampur dengan telur sapi. Gue suka episode ini kocak, biasanya ini kesannya serius, tapi kali ini ternyata bisa juga lebih kocak. Karena travel collab masih Fahmi, keren kali ya. Video apa gak? Telur sapi itu apa coba? Kamu dicampur telur sapi. Telur sapi. Ingat gak? Padang. Padang ya? Bukan Cina ya? Lupa gue. Oh! Cina yang Chongqing. Bukan. Ini Cina yang Shanghai lagi review makanan halal yang mie. Maksudnya gue kayak telur sapi kah? Collab sama Fahmi keren. Dia pakai nggak nyambung dari makanan, Apa ya, tidak dari- kalau sama Fahmi kali ya. Tipe 2 host Traveloka, si Andi yang karakternya energik dan Fahmi yang slow. Nyantai. Coba sesekali mereka digabung satu frame. Ini. Satu frame, guys. Udah terjawab ya. Sudah terjawab ya, Farulo dan Resna Haru. Oke deh. Oke, sudah selesai. Oh. Woi. Tadi kan udah nih mau jawabin pertanyaan dari netizen. Sekarang boleh dong kita ngetes seberapa Traveloka kamu. Seberapa Traveloka kalian? Seberapa ingat dengan key message, Kak? Itu dia. Siapa yang suka kebalik? Siapa? Bukan gua. Theo. Jadi bakal apa? Kuis. Iya, kita bikin. Ada hadiahnya nggak? Ada dong. Oh, Oke. Coba Ibunda. Hadiahnya apa ya? apa hadiahnya? Trip ke India. Yuk, aman kan? Jangan bilang kalau yang menang wish-nya diwujudkan. Iya, jika mampu. Oh. Semangat nih kita. Ayo, let's go. Apa nih kuis? Oh, satu lagi guys, sama yang menang diperpanjang kontraknya. Wah, ini kita semangat nih. Oke, inget-inget ya, karena nggak ada di layar ya. Oke. Pertanyaan pertama. Free cancellation Uhuy. Belum ya? Oh, belum. merupakan fitur fleksibilitas untuk memesan. Spontan. Uhuy. Belum, ada pilihannya. Oh, kau udah pilihan. Gak usah Gak usah, pilihan. udah jago kita. Kita udah hafal. Kita udah hafal mati. Pilihan. Sampai selesai pilihan ya. A. Tiket Uhuy. pesawat. B. Hotel. C. Experience. Dan D. Uhuy. Dia enak uhuy, gua spontan. Spon. Pesawat. Lah, free cancellation. Oh, Salah hotel. Kira di schedule, astaga Udah Tuhan pede Yesus. banget, salah. Dari schedule ya Tuhan. Lupa. Next.
Lebih Traveloka ya. Ya. Nama promo cashback tiket pesawat hingga 200.000. Spontan. Oh iya. A. Fly now, pay later. B. Terbang hemat. C. Flight flash sale. D. Jam terbang. D. Jam terbang. Lupa keyword. 2-0. Memang jam terbang menentukan ya. Lu menang 2 orang loh. Kita udah siapin kalau ini gagal. Back lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Oke. Fitur bebas pilih tanggal kunjungan berlaku ketika memesan. Oh, tahu ini nggak pakai tangan nih, tipe kunjungan. Terus B. Tiket kereta. C. Experience. D. Tiket. Ohoi. Experience, kamu gitu. Betul nggak ya? Sering nggak malu-maluin amat, 0 gitu loh. Makasih ya, makasih. Saya kasih kesempatan itu. Terima 3 kasih. pertanyaan terakhir masih bisa nyusul? Kontrak ini. Oke, pertanyaan nomor 4. Apakah nama diskon hotel hingga 60% yang hadir di setiap Rabu dan Kamis? A. A. Stay Mat. Ohoi, Belum. B. Midweek Escape. itu juga ada tuh. C. Witness Deal. Itu juga ada tuh. D. Liburan tipis-tipis. Ohoi. Cepetan. Ohoi. A. Stay mat. Ya, betul. Terima kasih Kak, biar jadi seru gamenya. Terima kasih. Udah dua-dua loh. Dua-dua ya. 2-2. Wah. Nggak diserin aja Kak, biar dua-dua lanjut. Bener ya? Bener kan? Ya juga ya. Serin aja, dua-dua lanjut. Yaudah lo aja yang ini lo. Ini. Ini kayaknya agak susah sih ya, karena jarang ada di brief YouTube. Oh wow. Wow. Promo special weekend untuk hotel, experience, dan ground transport dikenal dengan nama Oke. A. Weekend Getaway. B. Holiday. C. Wow. D. Long Weekend. Stay. Ohoi. C. Wow. Work on weekend. Wow. Oh. Oke, satu pertanyaan. Promo baru ya? Promo baru. Oke, nomor 6. Diskon pemesanan Disney Cruise Line di Traveloka mencapai berapa persen? Hafal nggak? Mana gua belum pernah Disney. Nggak tahu. A. Cashback 25% setiap hari. B. Cashback 25% setiap weekend. C. Bonus bagasi 3 kilo. D. Bonus bagasi 5 Ohoi. Yang B. Salah. Spontan. A. 25% setiap hari. Cari bos lain. Yuk. Rekrut. Yuk. Kita ke Afrika. Videonya cepet loh. Siapa dulu? Oke, gua dulu. Oke. Pertanyaan closing. Dari, kan lu udah traveling baik banget negara. Oke. Dari travel itu, mengubah lu sebagai pribadi menjadi seperti apa? Iya. Kayak harus bagus closing nih. Sebenarnya kami cuma mau nanya rate. Iya lagi, closing tuh apa? Red card. Setelah gue mendatangi banyak tempat, ternyata bukan cuma tempatnya aja yang gue lihat. Tapi ada versi diri gue sendiri juga yang akhirnya gue lihat. Kayak, oh ternyata gue bisa gini. Oh ternyata gue berani skydive. Oh ternyata gue takut ini. Oh ternyata gue nggak suka ini. Ternyata dulu gue nggak suka banget roti. Ternyata setelah traveling ke berbagai negara, roti itu enak banget ya ternyata. Ternyata ada versi dari gue tuh yang ternyata ke-unlock gara-gara traveling. Sekecil itu pun ternyata tuh versi kita tuh bisa muncul ketika traveling. Jadi kalau misalnya ditanya, apa sih yang traveling tuh mengubah kamu dari apanya? Apa ya? Traveling tuh mengubah gue menjadi orang yang akhirnya paham bagian-bagian diri gue yang dulunya gue nggak tahu. Luar biasa. Filosofis. Lo mau jawab itu juga nggak? Enggak kan pertanyaan ini. Pertanyaan gue buat lo. Lo udah 15.000. WC aja 2.000.
Lu kan udah datang ke berbagai tempat, udah nyobain berbagai makanan di dunia. Baik yang sama Traveloka atau sebelumnya juga. Kalau lu harus milih, Jangan dong. oh, jangan milih. Oh iya, udah nggak ada pertanyaan. Kalau lu harus milih, mending lu nggak boleh nyobain makanan atau tempat-tempat yang udah pernah lu datengin, tapi lu ada kesempatan untuk datengin dan nyobain makanan ke tempat baru, atau lu mau nyobain yang udah pernah lu nyobain lagi, yang udah pernah lu datengin atau lu pernah cobain, tapi lu nggak punya kesempatan untuk nyobain hal baru. Hal baru tuh tempat maksudnya? Tempat baru, kayak udah negara lu tuh udah stop di situ. Misalnya, tapi lu belum oke. ke situ, gitu. Kalau yang satu udah pernah, berarti nggak bisa makan itu lagi kan? Tapi bisa cobain yang lain. Tapi nggak, Bu. Lu bisa nyobain itu lagi, tapi nggak boleh coba yang lain. Satu lagi tuh, lu bisa coba yang lain, tapi lu nggak boleh Ngulang yang itu. ngulang yang pernah lu cobain. Gue akan pilih nggak akan ngulang. Nggak akan mengulang. Karena gue tidak suka mengulangi kesalahan yang sama. Gitu. Bukan, maksudnya kan kalau mengulang itu lu sudah punya gambaran, tapi justru kan beauty atau kepuasan itu kan lu mencoba sesuatu yang baru. Di Betul. dunia ini kan kita harus mencoba sesuatu yang baru. Jadi kalau gue dikasih pilih, gue akan selalu terus mencobain hal yang baru. Meskipun harus meninggalkan masa lalu. Betul. Masa lalu itu harus ditinggalkan biar kita bisa maju. Ya, kalau ada momen Andi balikan sama mantannya. Diulang ya video ini ya. Kita sebagai orang harus maju ke depan. Oke, terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton. Wah, gak expect ternyata seru banget nge-podcast ya. Apa kita jadi podcaster? Ngelantur. Enak banget ya. Lanjut, tolong dong komentar lanjut 4 Lanjut season enggak? gitu. Silakan di komentar dibanjirin Apa kita biar. trip bareng? Nah, silakan komen juga di bawah. Ingetin Andi move on, like, comment, share, blog Andi doang. Tapi video Andi head comment semua. Jangan ya. Subscribe YouTube channel Traveloka. Banyak banget videonya di sini. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Bye bye.